sebagai komandan, biarlah jiwaku mengerti bahwa Engkau satu-satunya. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar dari firman. Mari Engkau lawat kami dan Engkau membuka pengertian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Dan dipersilakan dulu. Haleluya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dan juga selamat bulan puasa. Haleluya. Oke, ada yang puasa bersama-sama dengan kawan-kawan kita yang dari sebelah. Ada banyak yang tanya saya, tapi anak saya tanya saya, jadi kita boleh puasa apa? Saya kata, inilah peluang kita puasa. Oke? Ada orang berpuasa, ya puasa orang Islam kan. Awal pagi makan dan tengah hari tidak makan, malam makan. Lalu kita puasa, kita boleh makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Itu bukan puasa, itu pesta. Oke, haleluya. Ada yang dapat membezakan puasa dan pesta. Tapi inilah peluang kita berpuasa karena tidak ada orang akan di kolok-kolok, tidak ada. Semua orang paham. Tapuk-tapuk makan, tapuk-tapuk. Ya. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini sangat-sangat singkat. Karena sambungan daripada siapa kita di dalam Tuhan. Memang banyak kalau kita belajar siapa kita di dalam Tuhan itu, suatu muka surat, dua muka surat, tiga muka surat, satu buku, tiga buku, empat buku. Dan akhirnya satu lori, satu perpustakaan. Lalu siapa kita di dalam Tuhan? Kalau saya khotbah itu saya rasa saya mau pecah. Tetapi yang penting pada hari ini kita sambung siapa kita di dalam Tuhan. Yang kita ini adalah anak Bapa di surga. Karena banyak sekali kita lupa bahwa kita siapa. Banyak sekali. Kita ingat bahwa kita ini orang-orang biasa, orang-orang yang tidak berkemampuan, ataupun kita hanya ingat kita hanyalah orang yang pandai sekolah, orang yang cekap, orang yang hebat, dan selalunya seperti itu. Nah, saya mau tanya di sini. Ada yang merasa dia orang yang kurang hebat, kurang mampu di sini? Angkat tangan sekarang. Ada yang merasa seperti itu? Ataupun ada orang yang rasa dia hebat? Ada rasa hebat? Nah, saya mau beritahu begini. Saya pilih dua-dua. Kalau kita lihat dari segala apapun hidup kita, kita rasa bahwa kita kurang hebat. Tetapi itu akan melupakan kita siapa kita di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan kalau kita rasa bahwa kita hebat, saya setuju. Jangan pening dulu. Saya setuju karena begini. Seorang yang rasa dia hebat, walaupun tidak ada apa-apa, dia masih boleh berdiri untuk hidup karena dia rasa hebat. Tetapi orang yang merasa dia sudah tidak ada guna, tidak hebat, tidak mampu, dia cenderung untuk menyendiri dan akhirnya bunuh diri. Haleluya. Tanya orang sebelah, bro, kau pilih yang mana? Rasa hebat kah atau kurang hebat? Sis, pilih yang mana? Kalau dia kata kau orang hebat, sis hati-hati karena tujuan langkah seterusnya ialah bunuh diri. Haleluya. Saya suka pilih yang bahwa kita ini manusia-manusia hebat. Amin. Haleluya. Jangan heran. Kalau kamu perhatikan hidup manusia, kamu akan heran tengok manusia itu ternyata bukan hanya hebat, luar biasa. Haleluya. Mula-mula saya tengok Brolin orang itu, ya, tapi saya kan sudah tahu bahwa manusia itu pasti hebat. Lama-lama saya makin hebat itu. Amin. Itu enggak Brolin. Apalagi saya dengan Sultan, makin hari makin hebat kan? Jangan tengok kami tidak punya rupa sekarang. Sekarang ini sudah 50 Waktu kami 20 tahun masih ada yang 20 30 tahun di sini.
Saya beritahu Ustaz Tan, dialah idola jalan matang sampai ke Rayu. Saya tanya istri dia, berapa peminat dia sama itu? Dia kata banyak sekali perempuan minat. Dan dia pilih yang satu ini. Itu berarti ada satu ratu, ada satu pujaan hati yang luar biasa. Itulah yang dipilih. Mas Tatano. Oh, haleluya. Nah, kau tengok kami hebat juga kan? Hebat. Nah, kita ini manusia hebat. Nah, kalau kita membaca dari Lukas 15, saya membawa kita membaca dari Lukas 15 ayat 11 dikatakan di sini, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. 11. Di sana tuh apa? 11. Ya. 13? Bapak. Ayat berapa? Ini 11. 11. Betul juga. Ayat 12 berkata, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, ternyata anak ini dia pergi dari bapaknya. Kalau kita melihat cerita anak yang hilang, banyak sekali orang berkata tentang ini, bahkan di sekolah minggu pun. Tetapi pada hari ini, siapa kita di dalam Tuhan? Yang saya suka dengan anak yang hilang ini, waktu dia pergi keluar dari rumah ayahnya, dia berfoya-foya dengan harta kekayaan bagian dia, dan akhirnya dia jatuh miskin. Karena di negeri itu ada kelaparan, kebuluran ataupun kejatuhan ekonomi. Lalu dia miskin dan dia sudah tidak ada harta, tidak ada kerja, dan dia pergi minta kerja di satu ladang babi. Di sana dia ingin makan makanan babi, dan akhirnya dia sadar bahwa siapa dia sebenarnya. Dia berkata begini, di rumah ayahku banyak sekali makanan. Karena dia sudah lapar, banyak sekali makanan. Dan di sana banyak pekerja-pekerja, hamba-hamba, mereka cukup makan. Nah, satu hal yang sangat waktu kejatuhan ekonomi, orang hanya ingat makan sahaja. Itu sebabnya waktu kita puasa, biarlah kita tidak ingat makan dan ya. Tetapi yang realiti hidup bahwa saya dan saudara akan berpikir apa yang mau dimakan. Nah, biarlah kita sadar pada hari ini bahwa kita ini siapa di dalam Tuhan. Kita ini anak Allah Bapa di surga. Anak Allah Bapa di surga. Kita orang sebelah, bro, sis, kau anak Allah Bapa di surga. Anak raja di surga. Itu lebih bagus dengar tuh. Yes, ini peluang saya jadi putri, queen, princess. Anak saya yang bernama Awet itu dia berangan-angan jadi princess. Dia lihat cerita Korea dan berangan-angan jadi princess. Jadi macam mana jadi princess? Kamu kamu tengok YouTube itu macam mana? Oh, mereka jalan macam ini. Dan betul juga dia berlatih setiap hari berangan-angan jadi princess. Dalam hati saya ada kesal juga. Kenapa saya tidak jadi Sultan Brunei? Lalu anak saya langsung otomatis jadi putri Sultan Brunei. Udah aku Pokia Hasana Hosana Surgasa. Ada sa juga, mesti ada sa. Kalau di Malaysia Brunei mesti ada sa.
Sultan Brunei apa nama dia sebenarnya? Hasan Bolkiah, tak ada sah. Karena sebelah lawas sana tidak ada sah. Berarti orang lawas tidak ada sah. Kalau tidak, pasti orang lawas. Orang lawas mana? Kita santai-santai berkenalan orang lawas. Di Sabah tak ada sah. Dari Serian sudah ada sah. Dia dari Serian. Tengok Mustafan Marsa. Dia kan ni? Dia kan Genevieve Marsa. Yunis. Tetapi dalam barang kita tu Mustafan sah. Oda sah. Betul. Sah. Elvis sah. Nah, kita ini anak raja surgawi rupanya. Kita jangan lupa. Siapa kita di dalam Tuhan? Kita ini anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jangan nanya ini itu sedang. Dan kita anak raja. Lalu anak yang bungsu yang pergi ini akhirnya digelar anak yang hilang. Karena dia pergi dan dia hilang trace. Hilang dia punya jalur hidup. Dia sudah jatuh miskin, dia sudah melarat, dia sudah kecewa, tetapi dia untungnya dia masih ingat dia siapa. Dia ingat bahwa dia mempunyai bapa toke apa? Toke sawit. Toke sawit kan? Ataupun toke ikan. Toke apa bagus? Toke apa bagus? Toke belacan. Kemas. Toke belacan. Sematan, bukan. Pasir salak. Jangan main-main toke belacan. Dia masih ingat dia toke, anak toke, anak toke. Saya adalah anak toke. Dia berkata, saya akan bangkit, bangun dan berjalan pulang. Hebat. Dia tidak kata, tidak mau pulang, malu pulang. Ada orang malu. Kalau sudah buat salah, malu. Ya memanglah malu, tetapi saya tegaskan di sini. Kalau engkau anak raja, Allah kita itu Allah yang penuh apa? Penuh kasih. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Takkan hari ini saya mau sedih. Takkan kau biarkan. Apa lagi? Aku melangkah tinggi. Aku melangkah sendirian. Oh, itu baru penyanyi. Kalau sudah mau habis nafas, nanti lah saya latih kita para vokal. Kau selalu ada bagiku. Saya punya uncle dulu nyanyi. Kau Bapakku. Dia tidak pandai buat gekaran, dia buat Bapa yang kekal. Saya kata bukan macam itu cara buat gekaran. Baru saya latih dia. Anak buah latih uncle ini. Kita ini adalah anak Bapa yang kekal. Balik kepada dia. Saya sangat suka dengan anak yang hilang ini. Saya akan bangun, berjalan pulang. Saya akan beritahu Bapakku, saya tidak layak menjadi anakmu. Dan dia pulang. Dia pulang dan sampai ke rumah. Indah sekali. Saya beritahu di sini, apapun keadaan hidup kita, bagaimana kita hidup, apapun kita, selalunya kalau kita ini susah baru kita mau coba balik kepada Bapa. Itu tidak betul. Karena setiap kali kita kena masalah baru kita mulai teriak kepada Tuhan. Tahu apa terjadi akhirnya? Karena Tuhan sangat sayang kepada kamu. Bapa anak bungsu ini sangat sayang kepada anaknya. Dan waktu Bapa di surga raja, segala raja lihat bahwa kita ini waktu kita kesusahan, sudah tidak ada uang ataupun sakit, baru kita mulai teriak, Bapa bagi saya duit, ataupun saya sakit nih. Happy
ini Bapak dengar suara kita. Tapi dia sedar waktu kamu sehat, baru ada 200 ringgit. Tuh, tidak mau datang makan tuh. Sampai habis baru datang. Salah juga kan? Ataupun sehat, lupa bagaimana berdoa, lupa bagaimana menyembah Tuhan. Waduh, Tuhan biarkan kita sakit, Tuhan biarkan kita tak ada duit. Amin. Mana kita mau pilih sekarang? Tuhan biarkan kita tidak ada duit, baru kita datang kepada Dia. Tuhan suka dengar suara kita. Kalau anak saya dulu macam itu, saya siapa yang sudah ada anak dia tahu tuh. Kalau anaknya sibuk saja tuh, aduh, tahu nggak nanti waktu dia sudah lapar datang. Jadi ada kue kan? Oh, ataupun macam-macam lah. Lalu biarlah anak kita datang kepada kita, Tuhan pun sama. Dia mau dengar suara kau. Beritahu orang sebelah, bro, Tuhan mau dengar suara kau, bro. Sis, Tuhan mau dengar suara kau. Lalu Tuhan biarkan kita selalu tidak ada duit. Karena itu karakter kita, satu kali ada duit, langsung kita tidak mau Tuhan. Kalau kita sehat walafiat, langsung kita lupa Tuhan. Bukan tidak mau, lupa lagi. Marah betul Tuhan. Dan akhirnya dia. Nah, ada juga orang waktu dia banyak boyfriend dan tidak memihak pada laki, karena ini kenyataan. Saya jumpai baru-baru ini ada seorang dia cantik, ketinggian dia seperti tinggi. Siapa yang dari Lembang tadi? Yang jalankan mana sudah dia? Mana sudah? Lari. Ketinggian macam mana maksudnya? Oh, itu tinggi sangat tuh dia. Seperti tingginya si Kim. Mana Kim sudah? Cantik seperti dia juga. Biar dia yang kita puji hari ini, katanya misalnya sudah puji-puji ke kawan. Kalau kamu belum puji kawan kamu tadi orang sebelah hari ini, sekarang waktu saya bagi dalam tempo berapa saat, tengok orang sebelah, pujilah dia, puji. Ada aja. Jangan kata dia penuh, nanti habis kita semua. Kalau orang kata saya penuh pun saya mengambil. Oke? Jangan kata dia kurus juga. Beritahu, boleh tahan semua. Nah, orang ini waktu dia banyak boyfriend, banyak orang minat, dan tapi dia pilih satu lah kan. Tapi masih banyak orang yang tunggu durian jatuh, tunggu anything happen, ready, standby lah 3 orang pemuda, dan happy dia. Wow, mulai rasa, kalau dia tidak berdoa pun masih banyak orang yang minat kan. Nah, satu kali boyfriend dia tinggalkan dia, baru tahu. Wih, besar suara dia. Minta tolong pada Tuhan tuh. Berdoa pun besar. Wah Tuhan, apa jadi dengan orang ini? Dan ternyata bahwa putus cinta. Nah, kalau kita sudah ada boyfriend ataupun girlfriend, rajin-rajinlah berdoa dan bersyukur, amin. Rajin. Nanti kalau tidak, Tuhan putuskan kamu punya cinta tuh, nangis kamu datang pada Tuhan tuh. Nah akhirnya Tuhan buat kamu putus cinta lagi, nangis lagi pada Tuhan. Putus sampai tua, hapus juga. Dan mana tak boleh macam ini. Oke? Yang penting bahwa kita datang kepada Tuhan, Tuhan sangat suka dengar suara. Lalu anak yang bungsu ini datang kepada saya sangat suka. Nah kalau hidup kita pada hari ini, kita hebatkah? Kita kurang hebatkah? Tadi kan hebat dan kurang hebat. Seharusnya kita selalu datang kepada Tuhan. Karena begini, kami yang biasa-biasa, kalau kami datang kepada Tuhan, kami jadi hebat. Tetapi kalau kamu orang hebat, kalau kamu selalu datang kepada Tuhan, itu yang menghasilkan sesuatu di negeri ini. Amin. Karena kamu sudah hebat, waktu kamu selalu datang kepada Tuhan, kamu boleh buat bom atom.
kita jual kepada Korea Utara, banyak duit kita Sarawak. Boleh buat proyek apa lagi, jalan ini, boleh beli helikopter lah. Boleh datang dari Sarawak pakai helikopter. Atas sini. Orang hebat kalau selalu datang kepada Tuhan boleh lebih kreatif dan lebih produce buat produk yang sangat luar biasa. Haleluya. Nah, kalaupun hidup kita ini, bagaimanapun hidup kita harus ingat Allah Bapa. Apa tadi? Raja segala raja. Kita ini siapa? Kita anak kepada Raja segala raja. Itu berarti bahwa Allah di surga sangat selalu standby bagi saya di saudara untuk hidup kita. Selalu standby. Dan dia selalu menyediakan. Itu sebabnya dia digelar Jehovah Jireh. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Dia selalu menyediakan waktu kita perlukan pertolongan, Tuhan selalu ada. Dan banyak kali kita mengalami hidup yang menyedihkan. Kadang-kala sangat terdesak, kadang-kala dalam kesedihan, kadang-kala dalam kepayahan hidup, dan kita rasa bahwa sangat payah. Tetapi saya sangat suka dengan Tuhan. Kalau kita lihat cerita ini, akhirnya ayahnya menerima dia dan bapak dia buat surprise dengan dia. Waktu dia sampai, dia berkata, aku tidak layak menjadi anak bapak, buatlah aku sebagai seorang pekerja ataupun seorang hamba. Bapak dia kata kepada seluruh yang ada di sana, cepat bawa baju yang terbaik, bawa cincin. Kadang-kadang kita tidak paham, baju yang dibawa itu ialah baju identiti keluarga. Kalau dia sudah pakai baju itu, berarti dia adalah waris dalam toke pelajar. Toke pelajar ya. Ada yang setuju toke pelajar ataupun boleh ubah sekarang sebelum berakhir khotbah ini? Mau toke apa? Hah? Toke Ciliakau. Oke, good. Dia adalah, tempat saya ketawa saja tidak boleh. Dia adalah waris toke Ciliakau. Ada yang tidak tahu Ciliakau? Siapa yang buat produk Ciliakau? Mike? Sudah buat di Facebook nih? Tak ada? Rugilah kita letak Ciliakau. Saya beritahu, siapa tidak tahu Ciliakau? Saya pernah makan Ciliakau di kampung kami. Satu malam-malam saya tidak dapat tidur. Cili itu memang bukan hanya kau. Dia memang cili di luar angkasa. Kalau kau makan, pingsan. Itu namanya Ciliakau. Satu-satu ujiannya kalau kamu pergi cari wanita ataupun melamar orang di kampung saya, itu satu ujian pertama atau boleh makan Ciliakau kan? Kalau kamu tidak berani makan Ciliakau, bagus kau boskan awal-awal. Angkat tangan sih, jangan pandai-pandai mendekati kawasan itu. Ciliakau akan keluar, pasti kau diam. Haleluya. Waris Ciliakau, dan diberi cincin. Cincin itu adalah cop mohon, mahal. Cop mohon, mahal. Cop mohon keluarga, sah. Kalau tidak ada cop tidak sah. Dialah yang dapat. Nah, inilah Tuhan kita. Akhirnya dia berkata, sembelih anak lembu tambun.
Anak lembu yang dihas untuk perayaan yang sangat-sangat spesial. Dan lembu itu disembelih untuk perayaan bagi anaknya yang hilang dan kembali. Dan anak ini betul-betul datang dan Bapak dia terima dia. Dan Bapak kita di surga, dia terima saya dan saudara. Amin. Satu, dia sangat perhatikan hidup. Firman Tuhan berkata begini, sampai masa tuamu, Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, dia tetap menggendong engkau. Haleluya. Itu sebabnya saya sangat bersuka. Dari muda Tuhan sudah menjaga memelihara. Sampai tua, putih rambut, Tuhan tetap menggendong. Haleluya. Dan Tuhan mempunyai, itu yang pertama tuh, kedua Tuhan mempunyai rencananya bagi setiap pribadi. Amin. Haleluya. Bagi setiap pribadi. Kita orang sebelah, Tuhan mempunyai rencana bagi engkau, bro, bagi engkau sis. Ucap apa dengan sebelah? Macam ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Saya hanya kata kau, Tuhan ada rencana bagi kau sis bro. Macam mana yang cara berbeda? Ada yang cara berbeda? Ada yang berbeda? Jangan pandai-pandai tambah firman Tuhan. Oh, jangan pandai-pandai. Nah, setiap pribadi kita ini Tuhan ada rencana. Indah rencanamu Tuhan di dalam macam itulah hidupku dulu. Sudah salah dengan nyanyi. Ku tak tahu. Jangan konsep sekarang ini masa bertahun lah. Nah, Tuhan mempunyai rencana bagi saya dan saudara. Indah sekali. Dan akhirnya Tuhan sangat mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Gimana pemain musik saya ini tadi? Pemain musik katakan ini. Ini katanya. Mana? Oh ini. Alang-alang juga konsep saya. You sudah ada girlfriend? You sudah ada girlfriend? Tiada. Semuanya ada anak perempuan di sini menaruh ada janji jadi menang mentua Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri. Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli setiap pribadi kita. Kalau engkau dalam masalah, Allah sangat-sangat mengerti engkau. Amin. Karena firman Tuhan kata begini, Tuhan sangat dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dia sangat-sangat dekat dengan orang yang remuk hati.
ataupun dalam bahasa lain, kalau engkau kecewa dalam apapun hidup, Tuhan sangat dekat dengan engkau. Tuhan sangat. Haleluya. Masa seterusnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Saya membawa kita membaca dari Nehemia, karena saya suka dengan Nehemia ini. Dan saya persilakan mereka barisan pujian penyembahan, mari. Barisan pujian penyembahan, persilakan naik juga. Kita akan berdoa bagi proyek gereja kita di Desa Wira nanti. Dan juga kita akan berdoa bagi yayasan BEM yang kita buat juga. Dan juga kita berdoa bagi sekolah Rema yang bersama-sama dengan kita di Kucing ini. Haleluya. Nah, saya membaca Nehemia pasal 4 ayat 4 berkata, "Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Palingkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarang di tanah tempat tawanan." Ayat 5, "Janganlah kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun." Nah, mereka ini membangun tembok Yerusalem. Orang Israel kembali dari kembaran dan membangun tembok Yerusalem, dan mereka diolok dan dihina. Tetapi Yeremia ataupun Nehemia, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Lalu tembok Yerusalem dibangun kembali dengan cara yang ajaib dalam 52 hari. Tembok Yerusalem dibangun kembali dalam tempo 52 hari. Itu keajaiban. Karena tembok Yerusalem dibangun oleh Raja Daud, oleh Raja Salomo 65 tahun. Kalau Allah hadir, kalau Tuhan mulai menyertai orang hebat, Nehemia orang hebat, lalu terjadilah ledakan mukjizat. Itu sebabnya saya selalu kata, ada orang hebat dan ada orang hebat. Nehemia orang hebat, DYT, Sida raja di negeri Babel, orang hebat. Dia berdoa kehadiran Tuhan dan mukjizat terjadi. Mereka membangun kembali tembok Yerusalem dalam tempo 52 hari. Sedangkan Raja Daud, Raja Salomo membangun tembok itu 65 tahun. Luar biasa Allah. Itu sebabnya saya paling suka kalau kita berada di hadirat Tuhan. Kalau kita berada di hadirat Tuhan, saya paling suka. Karena akan pasti ada mukjizat, pasti ada pekerjaan ajaib. Nah, saya panggil mereka yang selalu saya panggil kali, si Juliana, si Genevieve, ya, Yunis, mari sini. Mana? Layun mana? Mana Layun? Tonia. Nah, saya bilang, ya, mari jadilah pendoakan. Haleluya. Ada yang rasa dia mau jadi pendoa juga, datanglah. Kita akan berdoa. Ya, support saya dari sini, man. Kan orang akan lihat ke sana. Ini akan lihat ke sana. Ada lagi yang mau tambah supaya bersemangat. Memanglah kita semua akan berdoa, tapi ya apa mari. Nah, sebelum kita datang di hadirat Tuhan untuk berdoa, ada satu ayat yang saya ingin baca di sini. Mazmur 22 ayat 4 berkata, "Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Padahal engkaulah yang bersemayam, yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Allah yang kita sembah pada hari ini yang bernama Yesus Kristus, Yahweh dari negeri Israel. Waktu puji-pujian dinaikkan, dia bertakhta, dia bersemayam. Kalau dia bersemayam pasti ada mukjizat. Allah bersemayam di atas laut merah waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan laut itu terbelah. Allah bersemayam, dia hadir di tembok Yeriko dan tembok itu runtuh waktu puji-pujian dinaikkan. Dan pada hari ini saya percaya waktu kita menaikkan puji-pujian, penyembahan kehadiran Tuhan, Tuhan bersemayam, bertakhta dan hadirat Tuhan ada. Lalu kita percaya apa yang kita doakan pasti ada mukjizat. Tapi saya mau bayangin kita ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa khasnya bagi pembangunan gereja kita di Desa Wira. Haleluya. Tetapi jangan lupa juga bagi dirimu sendiri. Kalau ada perkara-perkara yang sukar dan sulit bagi kamu selama ini, ada bagi ini yang kau bawa kehadiran Tuhan. Karena Tuhan akan hadir dalam pujian ini, penyembahan ini. Pasti ada mukjizat, pasti ada pekerjaan ajaib. Haleluya. Siapa yang mau jadi kaya, minta saja. Itu rule dia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman karena kau menjaga. Ku
kurniakan dan diberikan. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil bagi Engkau ya kami. Engkau jalanilah tempat ini. Engkau jumpalah setiap pribadi, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Perkara ajaib, mukjizat terjadi bagi setiap pribadi yang ada di tempat. Haleluya. Karena bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Karena bagimu Yesus tak ada yang tak mungkin. Kalau engkau orang yang selalu tidak yakin kepada dirimu, engkau adalah anak raja di atas segala raja, yaitu namanya Tuhan, yaitu namanya Yesus. Dan bagi engkau tidak ada yang mustahil. Mulai pada hari ini biarlah Tuhan yang melakukan pekerjaan yang sangat tidak mungkin bagi engkau. Oh, haleluya. Bagi engkau yang selalu melihat kegagalan dalam hidup dan keluarga, pada hari ini Allah di atas segala raja, Bapa kita, biarlah Dia yang mengambil tempat, mengambil alih, mengubah segala kegagalan menjadi keberhasilan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilakan dulu.